Sain tasain yang artinya, halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Apa jadinya jika sosok John Wick yang kita kenal diperankan oleh seorang wanita asal Korea? Itulah sedikit gambaran dari film berjudul Kill Boksun tahun 2023 ini, yang karena besok siang saya ada jadwal sembelih ternak di Kongo, jadi langsung saja pasang handsfree, simetris, kembali seserbahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran yang dikenal fokus, berkomitmen, dan tidak bertekad kuat bernama Gil Boksun, yang saat ini sedang melakukan pekerjaan untuk membunuh seorang ketua Yakuza yang sebenarnya Boksun bisa saja langsung menghabisinya dengan cepat, tetapi karena dia ingin merasakan adrenalin terlebih dahulu, maka si ketua Yakuza pun diberikan sebilah katana untuk memberinya kesempatan untuk memberikan perlawanan. Yang menarik adalah Boksun memiliki insting dan kecerdasan mendekati sang detektif legenda, yaitu Sherlock Holmes, di mana dia mampu melakukan hipotesis prediksi atau menebak hasil dari sebuah tindakan. Sehingga ketika melihat dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menang, Boksun pun mengambil opsi lain yang lebih efektif yang sebenarnya bisa dia lakukan sedari tadi. 나 장비 좀 바꾸자. 난 보데모. この脇差しは4役年前でユンあってこそしょ 미안. Tak seperti The Boogeyman alias Baba Yaga yang hidup dalam dunia yang kelam, gelap, dan tak punya waktu untuk healing, Boksun justru mencoba berbaur dengan masyarakat dan berusaha untuk hidup senormal mungkin karena dia memiliki seorang anak gadis bernama Jae-young, kita panggil saja Jae, yang masih duduk di bangku sekolah, sehingga mau tidak mau dia harus berbaur dengan ibu-ibu sosialita supaya orang sekitar tidak curiga. 야 엄마 무슨 일 한다고 했지? Hubungan Boksun dengan putrinya pun nampaknya terjalin kurang baik. Jae yang sudah beranjak remaja lebih sering menutup diri, bahkan kurang menjaga sopan santun dan adab kepada yang menjadi orang tua, sehingga Jae bisa dikatakan sebagai seorang anak yang bisa dibilang badung, bantangul, alias susah diatur. 정당하게 경쟁하는 법을 가르칠 거야. 늦었네. 그게 설득력도 있겠다. 그치? Boksun sendiri sering nongkrong di sebuah warung yang memang warung khusus pembunuh bayaran, yang di situ ada beberapa pembunuh bayaran amatir yang salah satunya bernama Han. Ini bebangusnya, kenapa mereka disebut amatir? Karena mereka tidak bergabung dengan asosiasi pembunuh bayaran, berbeda dengan Boksun yang memiliki keanggotaan di sebuah organisasi kriminal yang menaungi banyak pembunuh bayaran profesional. Sama seperti di Continental, organisasi ini memiliki beberapa aturan dan kedisiplinan. Salah satunya, mereka dilarang untuk membunuh anak di bawah umur dan harus selalu melakukan misi pembunuhan sesuai izin dari organisasi. 이 정도 거물급이면 페이는 얼마나 하는 게야? 뭐 오늘 술값 술 정도는 돼요. 아 실력 따라 대우 다른 건 사회생활 기본이야. MK 같은 회사 때문에 우리 같은 사람들 힘들어진 건 그건 그렇지. Saat akan pulang itulah kita akan diperlihatkan dengan sedikit kemampuan si Han ketika Boksun diganggu oleh beberapa preman yang sebenarnya Boksun bisa menghadapi sendiri. Tetapi sebagai teman sekaligus lelaki sejati, Han merasa perlu untuk membantunya. 이런 쥐 존만한 년이 뭐 이름값 빼고 붙으면 복순
Keesokan paginya, Boksun pergi ke gedung MK alias gedung organisasi yang menaungi para pembunuh bayaran profesional. Tidak seperti The Continental yang hanya menjadi tempat singgah para pembunuh bayaran. Di MK, mereka melakukan pelatihan kepada para calon pembunuh bayaran baru atau junior, yang di situ kita akan diperkenalkan pada seorang gadis berbakat bernama Yungji yang menunjukkan suatu potensi besar untuk menjadi pembunuh bayaran profesional. 누구? 김영주랑 또 한 번 맞춰볼 사람? 난 이거. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan sang pemilik MK alias ketua dari organisasi ini. Dia bernama Cha, kita panggil saja Ketua Cha. Beliau menunjukkan 2 amplop berisi 2 misi yang berbeda, yakni misi di Korea dan misi di Rusia, di mana Boksun lebih memilih pekerjaan dalam negeri sebagai bentuk kecintaannya terhadap tanah air sendiri. Tidak seperti Winston, sang manajer The Continental, Ketua Cha yang notabene pemimpin sekaligus pemilik organisasi masih harus melakukan pekerjaan membunuh, yang karena katanya kedua misi ini adalah misi khusus sehingga Ketua Cha harus pergi ke Rusia untuk membereskan pekerjaan tersebut. 밥 먹자. Selanjutnya kita akan melihat pertemuan yang dihadiri oleh para dewan organisasi yang terdiri dari beberapa orang kuat yang ada di Korea, yang di sini lagi-lagi kita akan diperkenalkan dengan orang baru yang merupakan wakil ketua sekaligus adik kandung dari Ketua Cha sendiri bernama Min Hee. Ini bebenguknya yang memiliki peran penting dalam organisasi seperti mengatur dan mengkoordinir seluruh kepentingan pekerjaan yang ada di dalam organisasi. 와, 무섭다. 아직 누가 벌인 일인지 아무도 모릅니다. 아이고, 대표님. 뭐 그렇게까지 진짜. Kembali ke Boksun yang dipanggil Bapak Kepala Sekolah setelah terjadi sebuah insiden penusukan yang dilakukan oleh Jae putrinya kepada salah satu murid di sekolah, yang di sini Boksun mulai merasa khawatir apabila putrinya memiliki insting atau kecenderungan untuk membunuh seperti yang terjadi pada dirinya. 너무 죄송해요. 제가 병원비랑은 됐어요. 누군 돈이 없나. 그냥 경찰 불러주세요. 이유 얘기 안 하면 너 퇴학이래. Singkat cerita, malam pun tiba. Dibantu Yungji si junior, Boksun akan menyelesaikan misi ini secepat mungkin, tetapi ada sebuah permintaan spesifik dari si klien yang ingin agar kematian target terlihat seperti bunuh diri, sehingga Boksun menggunakan treatment khusus untuk misi yang satu ini. 나보다 어린 것 같은데. 넌왜 죽는 걸까? 딱 전형적인 변태새끼 몽태주야. Dan alangkah terkejutnya Boksun saat baru mengetahui jika target ternyata masih di bawah umur, yang selain memiliki putri yang seumuran dengan si target, Boksun juga merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar yang bertentangan dengan peraturan organisasi, sehingga sampai sini bisa disimpulkan bahwa Ketua Cha dan wakilnya telah melanggar aturan mereka sendiri, sehingga Boksun memilih untuk membatalkan misi ini. Ketua Cha sendiri terlihat sudah sampai di Rusia untuk membunuh seorang ketua mafia, yang di sini kita akan melihat kehebatan seorang Ketua Cha yang mampu dan berani menghadapi beberapa orang hanya sendirian saja. 계약 기간은 내가 정해. 그동안 길복수는 Mendengar laporan Boksun yang gagal melakukan misi, Min Hee yang bertanggung jawab terhadap klien dan urusan pekerjaan pun mulai merasa curiga dengan Boksun yang sengaja menggagalkan diri, padahal di aturan organisasi sendiri tertera jelas bahwa barang siapa dengan sengaja membelot atau berbohong, maka sanksinya adalah ekskomunikado alias dikeluarkan dari keanggotaan dan menjadi buronan organisasi. 일부러 규칙을 어긴 거면 걔가 뭐하러?
Disinilah kita akan melihat dengan betapa spesialnya Boksun di mata seorang ketua CA yang memang pilih kasih dibandingkan dengan anggota yang lain, yang mana kepedulian itu timbul sejak pertama ketua CA bertemu dengan Boksun muda, yang kala itu ketua CA sedang mendapatkan misi untuk membunuh ayah kandung Boksun, yang secara tak sengaja Boksun muda pun memergoki aksi tersebut, yang ketika ketua CA akan membunuh keduanya, Boksun pun menunjukkan bekas lebam di lehernya yang ternyata ayah kandungnya adalah seorang penyiksa dan suka main kekerasan, sehingga Boksun yang sudah lama membenci ayahnya pun punya kesempatan untuk membunuhnya sekaligus memulai kehidupan barunya dengan menjadi pembunuh bayaran profesional. Sadar jika ketua CA alias kakaknya tidak akan berani menetapkan status ekskomunikado kepada Boksun, Min Hee pun mencari cara lain untuk bisa membunuh Boksun, yaitu dengan merekrut salah satu sahabat baik Boksun, yaitu Si Han, yang kebetulan sedang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan ayahnya dan memang sudah sejak lama ingin bergabung dengan MK dan menjadi pembunuh bayaran profesional. 근데 본인은 왜 그런지도 모르는 사람. 불쌍하긴. Kembali ke masalah Jae putrinya, Boksun akan sangat benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui alasan kenapa putrinya menusuk temannya di sekolah, yang ternyata si teman memiliki foto ketika Jae berciuman dengan teman wanitanya dan mengancam akan menyebarluaskan foto tersebut, yang pada akhirnya diketahui jika selain tidak memiliki adab dan sopan santun terhadap orang tua, Jae juga memiliki penyimpangan alias menyukai sesama jenis, yang hal tersebut benar-benar sangat laknat. Punten. Assalamualaikum. Pusing dengan kelakuan putrinya yang amburadul dan eueuh alaeun, Boksun pun pergi ke warung langganannya bersama dengan si Junior untuk menghilangkan kepenatan dengan mengsoju dan mengkawa-kawa, yang tak lama muncullah si Han bersama kawan-kawan yang lain yang terlihat semeringah setelah mendapat kabar jika Han sudah resmi dijadikan anggota MK dan baru saja menyelesaikan pekerjaan, yaitu membunuh anak di bawah umur yang sebelumnya menjadi target Boksun. 다 회사를 위한 결정이라는 거. 너한테 그런 결정권 준 적 없어. Dan Boksun benar-benar tidak akan menduga dengan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Min Hee menghubungi Han untuk meng-loudspeakerkan teleponnya, di mana dia berkata bahwa apabila mereka semua yang ada di sana bisa membunuh Boksun, maka Min Hee akan menjadikan mereka semua anggota MK dengan peringkat level A alias pembunuh profesional yang mendapat pekerjaan kelas atas, yang jika Boksun mengira persahabatan di dalam bisnis ini lebih utama dari pekerjaan, dia sudah salah besar, karena bagi mereka-mereka yang amatir dan membutuhkan uang lebih penting dari persahabatan. K 같은 회사 때문에 Dan ya, mereka semua jelas tidak sebanding dengan seorang Boksun yang melegenda, di mana Han dan kawan-kawan pun harus mati dengan sia-sia setelah mengkhianati seseorang yang sudah menganggap mereka sahabat, dan justru malah si Junior lah yang lebih setia, padahal dia baru mengenal Boksun belum lama ini. 저희 큰일 난 거 맞죠? 아니. Mendengar kabar jika Boksun melakukan pelanggaran secara disengaja dan tak ada sanksi yang diberikan oleh ketua CA membuat para dewan menjadi resah karena ditakutkan bisa menjadi sebuah alasan atau dijadikan senjata untuk anggota lain melakukan pelanggaran yang sama dan aturan organisasi tidak dihormati lagi, yang ketika seorang anggota dewan dengan polontongnya maju ke hadapan ketua CA dan menuntutnya untuk melakukan penindakan, ketua CA pun langsung menunjukkan taringnya dengan membunuh si polontong tepat di hadapan para dewan. MK 직원이면
Kembali ke Boksun yang menemui Min Hee untuk menanyakan tentang apa maksudnya melibatkan sahabat-sahabatnya dalam masalah ini, yang bukannya memberikan klarifikasi, Min Hee justru memberitahu Boksun tentang kabar terbaru dari si junior yang sudah mati dibunuh langsung oleh Ketua Cha, yang ketika Boksun diminta untuk menandatangani perpanjangan kontrak bekerja di MK, Boksun pun langsung mengambil pulpennya dan membunuh Min Hee dengan hanya menggunakan pulpen. With a fucking pulpen. 우리도 지켜야 할 게 많은 사람들인데. Pada akhirnya, Ketua Cha harus menghabisi Boksun dengan tangannya sendiri karena selain telah membunuh Min Hee adiknya, para dewan pun sudah mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Boksun, sehingga apabila Ketua Cha tidak ingin dianggap lemah, tidak tegas, dan tidak punya komitmen oleh seluruh anggota dewan, mau tidak mau Ketua Cha harus menghabisi Boksun saat itu juga. Terjadi sebuah dilema ketika fakta menarik akhirnya terkuak jika ayah dari Jae adalah Ketua Cha sendiri, ketika dahulu mereka pernah memiliki sebuah hubungan istimewa saat masih baru bergabung dengan organisasi ini, sehingga akan terasa sangat-sangat berat untuk Ketua Cha membunuh ibu dari anaknya. Begitupun sebaliknya, Boksun merasa sulit untuk membunuh ayah kandung dari putri beban tercintanya. 쪽팔리잖아요, 나한테. Dan lagi, Boksun melakukan banyak sekali hipotesis prediksi untuk melihat hasil dari setiap serangan yang akan dilakukan, di mana semua hasilnya adalah nihil alias kalah telak, karena Boksun sendiri sadar betul jika Ketua Cha memiliki kemampuan membunuh di atas dirinya. 왜? 수가 안 보이나 봐. Boksun lupa satu hal, bahwa Ketua Cha memiliki satu kelemahan, satu-satunya kelemahan yang tidak disadari oleh siapapun, yaitu Boksun sendiri, yang mana sejak pertama kali bertemu, Ketua Cha sudah jatuh cinta terhadap Boksun dan tidak akan sampai tega untuk membunuh Boksun dengan tangannya sendiri. Sehingga pada detik-detik sekarat itulah Ketua Cha memberitahu bahwa Jae sedang menyaksikan mereka berdua dari kamera CCTV, di mana Boksun yang selama ini merahasiakan pekerjaannya pun harus mengalami kesedihan dan rasa bersalah luar biasa ketika putri tercintanya harus mengetahui tentang profesi asli ibundanya. Malu bercampur sedih jelas dirasakan oleh seorang Boksun karena takut jika putrinya akan kecewa, membenci, atau mungkin pergi sejauh mungkin dari hidupnya setelah mengetahui jika ibunya adalah seorang pembunuh bayaran. Tetapi Boksun langsung merasa lega ketika Jae mengatakan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dikatakan oleh putri-putri normal lain yang ada di dunia ini. 수고했어. Tamat, ending yang cukup memboksunkan. 사강아바니 사강아 니가 막아서